gimana Gosip? Sudah ada? Ya, udah Oke, segini. silakan. Ya, ternyata saya disuruh tidur tadi ya kan. Nah, itu dia. Ya, silakan. Ya, jadi perihal 4M ini ya yang saat ini lagi heboh ya kan. Gembar-gembior. Dan ternyata setelah saya selidiki melalui narasumber asli ini ya, itu di awal hanyalah framing. Hmm. Framing, jadi agar semua orang teralihkan gitu. Oh, Jadi awal mulanya kasus ini ingin menaikkan akun seseorang dan ternyata ada pembicaraan yang nggak enak-enak. Akhirnya si tersangka pun langsung membuat statement seperti itu. Jadi ya lumayan heboh perkara 4M ini. Padahal pada faktanya ini tidak ada kejadian apa-apa. oh. Gitu. Makanya kan digiring lah katanya uang ke Mister X itu kok sekian, ya memang nggak ada uangnya. Terus si tersangka pun memang nggak ada uangnya gitu. Tersangka sendiri nggak ada uangnya. Cuma ini adalah sebuah penggiringan agar semua terkecoh. Oh. Apa gini pertanyaannya, apakah ini penggiringan? Apa ada yang udah mulai ketakutan? Ada Bu Fit, Mr. Z. Iya, penggiringan sih. Ini adalah sebuah penggiringan. Makanya saya tidak mau mengangkat. Karena saya tahu kan, saya kalau misalnya ini adalah fakta, saya langsung wadidaw gitu ya, informasi ter-up to date. Nah, Bahkan coba kita sampai dengar. hari, Kita dengar Kak Fitri ya. Yo, Kak Fitri udah naik belum? Belum. Belum ada. Tadi join. Aku nggak bisa jambak soalnya. Coba. Lanjut Miss Gosip. Bu, Ya. ini ada Bu Fitri nih, Oh udah. ya, nah, jadi ini adalah aku baru naik, denger dulu, lanjut, aku baru naik. ya. Jadi ini adalah sebuah penggiringan yang dibuat agar semuanya heboh. Makanya uang itu kenapa ke Mister X-nya nggak tersampai? Ya memang uangnya nggak ada. Terus si tersangka emang ada duitnya. Itu juga bukan uang tersangka. Memang nggak ada. Cuma nominal yang ditetapkan itu sebuah penggiringan. Awalnya untuk menaikkan akun seseorang, lama-kelamaan kok berbeda jadinya, ya udahlah gitu. Nah, oke. Persoalannya dari lawyer ke Mr. X itu uangnya berpindah dengan 2 kali, 2 miliar, itu ada saksinya. Sekarang kita mau tanya, ketika tadi sudah disampaikan oleh Prof. Emran, ya, Prof. Emran bilang ini permufakatan jahat, semuanya pasti kena. Dan itu deliknya delik umum. Apakah tiba-tiba gini Bang Mr. Blind, mau saksinya, mau ini semuanya adalah sebuah karangan cerita gitu. Ya, hingga aku juga pernah menjelaskan, kebuktikan bahwasanya ini adalah sebuah karangan cerita, dan bahkan si Bunda sendiri juga sebenarnya ingin menaikkan akun gitu. Oke. Silakan Kak Fitri. Selamat malam. Belum tahu, selamat malam Mr. Z, Mr. Blind. Malam Kak. Teman-teman yang lain di sini. Sela, Ica. Malam Bu, malam. Bella. Advokat siapa ini? Profesor Emran. Saya dengar dulu bahasannya apa? Baru naik banget, baru udah sampai rumah. Bahasannya apa? Silakan Bahasannya diceritakan. Ya, jadi kan ramai cerita di media sosial, bahkan yang bersangkutan pun, NM ya, membuat story Instagram, foto seseorang yang terkesan memancing orang lain untuk bertanya, ada apa ini, ya kan? Karena ranahnya ranah publik, otomatis kan menjadi domain publik ya. Ya. Jadi siapapun bisa berinteraksi atau mencari tahu tentang kebenaran peristiwa ini. Nah, terlebih ada satu akun yang secara gamblang mengatakan bahwa kembalikan uang tersebut. Ini penipuan, katanya begitu kan. Nah, akhirnya netizen maupun siapapun di situ yang mengetahui berita itu kan berusaha untuk mencari tahu, Kak. Nah, termasuk kita-kita ini, ya kan. Yang kita penasaran, ada apa sih ini? Lalu kemudian kemarin iseng-iseng kita sama Mr. Z, sama teman-teman yang lain kan, menganalisa
Kira-kira ada dugaan tindak pidana nggak sih di sini? Kalau memang teriak-teriak minta uang kembali, berarti ada indikasi ada sesuatu yang sudah disepakati tapi tidak tercapai kan? Oh, jangan-jangan ini penipuan. Oke, kalau berkaitan dengan putusan misalkan kasasi atau apapun itu, wah ada indikasi penyuapan dong nih. Nah, ya kan? Balik lagi, kita hanya melihat dari peristiwanya, kemudian kita mencoba menganalisa ada dugaan tindak pidananya nggak nih? Kan itu kan berawal dari situ. Lalu kemudian kita berusaha untuk mencari sumber-sumber informasi yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan. Karena kembali lagi, informasi itu kan sudah dilepas ke publik. Oke. Ya kan? Nah, mungkin Kak Fitri juga bisa menyampaikan jika ada informasi yang Kak Fitri ketahui gitu, Kak. Oh, ini mengenai si bunda-bunda itu ya? Iya, si bunda-bunda itu. Tadi kata Miss Gosip apa? Kok aku dengernya cuman ada uangnya tuh nggak pernah ada, hanya untuk menaikkan akun follower siapa maksudnya? Iya, itu cuma di awalnya kan ingin mempromosikan akun gitu kan, Bu. Terus kan lama-kelamaan jadi ada simpang siur antara si tersangka ini dengan si Bundo ini gitu. Oh, karena Akhirnya terframing lah kasus itu. Makanya uang itu tidak pernah ada. Bahkan tersangka sendiri nggak punya uang. ternyata Wadidah. yang Miss Gosip tahu seperti itu. Iya, karena kan dari narasumbernya seperti itu menjelaskan. Ya, ini sebuah kayak kita bilang endorsement lah kita bilang ya untuk Oh, menaikkan jadi akun. ini tuh sebetulnya menurut Miss Gosip sebuah skenario yang direncanakan menekan atau membuat berita hoax sehingga coba-coba siapa tahu gitu bisa nolong gitu. Apa gimana? Siapa tahu bisa naik kan karena huru hara ini kan bisa menaikkan nama akun seseorang kan Karena yang aku tahu kan nggak begitu, Mr. Blind. Yang aku Iya. tahu, Oke, sekarang yang Bu Fitri tahu dulu, Miss Gosip kita dengarkan dulu. Ya, Silakan Bu boleh, Fitri. boleh. Oke, yang ini aku tidak membela siapapun ya, tidak membela orang yang kasih informasi ke aku ya bunda-bunda itu, dan aku juga tidak membela NM. Tapi kalau memang misalnya ada upaya penipuan dan lain-lain, jual-jual nama, ya silahkan kita dukung kalau memang si NM ini mau bawa ke ranah hukum gitu kan ya, Mr. Blind, Mr. Z itu dulu ya. Iya, sepakat, Tapi Bu. tetapi yang saya dengar, saya baru dengar dari sebelah pihak si bunda ini ya. Ini kurang lebih tuh dia mengatakan bahwa yang meminta pertolongan itu adalah dari pihaknya NM, which is itu NM sendiri, dan dia masih menyimpan dengan baik buktinya bahwa dia dimintakan tolong untuk bla 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 gitu ya. Ya. Which is itu pun sebetulnya tidak dibenarkan. Kenapa diiyakan dan diiyakan dan memberikan jalan. Siapa nih? Mute dulu dong. Dan memberikan jalan untuk bertemu dengan seseorang yang konon katanya bisa untuk memperingan vonis, kurang lebih gitu ya. Ya. Tetapi menurut bunda ini orang tersebut adalah bukan penegak hukum nih. Orang tersebut adalah seseorang yang memiliki law firm. Ya, nih kalian harus peka nih ya, bukan penegak hukum, tetapi seseorang yang memiliki law firm dan mungkin kalau saya menyimaknya dia bisa memberikan memberikan pendapat secara hukum untuk meringankan tuntutan atau vonis gitu ya. Saya melihatnya seperti itu. Karena balik lagi saya tanya ya, memang menjanjikan, tidak, kata si bunda, tidak pernah menjanjikan untuk bebas. Bisa menjanjikan mungkin dengan meringankan hukuman atau vonis, ya itu juga kan kita sama-sama tahu ya, nggak mungkin juga karena kan ini sudah jauh ya, sudah melalui sidang gitu ya. Udah saya mencoba mendengarkan saja nih Mr. D. Tapi kesimpulannya sebetulnya bukan itu. Kesimpulannya menurut saya selama ini kita potong garis nih ya, selama ini dari pihak DRZ yang dituduh segala macam rupa, ternyata faktanya yang sekarang kita sama-sama tahu bahwa
merekalah yang berupaya untuk kasak-kusuk bermain Ya. markus-markusan gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. saya meyakini bahwa apa yang terjadi sekarang ini itu hanya perbuatan orang yang apa ya, menjual nama bisa, atau mungkin juga mencari kesempatan bisa, atau mungkin coba-coba juga sebagai apa namanya, sesama lawyer atau yang memiliki law firm memberikan pandangan hukum. Nah, kita nggak bisa menuduh itu, Mr. Z. Ya. Intinya, yang harus disalahkan ini menurut saya lagi adalah pihak penasehat hukumnya NM. Ya. Kenapa bisa mudah percaya dengan orang-orang yang menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin gitu, menurut saya. Karena satu, ini kasus sudah viral. Dari Ya. awal saya bilang, nggak mungkin ada aparat penegak hukum yang mau mempertaruhkan jabatannya untuk membela orang yang salah dalam kasus NM yang sudah viral ini. Itu pendapat saya, Mr. Z. Dan dari awal kita sudah tahu bahwa di PN Jaksel itu ada kode kalau bersidang di ruangan 3 itu hakimnya terkenal tegak lurus. Itu. Nah, kalau sekarang di framing ini itu yang dibalik yang salah lagi penegak hukum, ya kita sebetulnya kasihan aja. Saya tidak berbicara tidak semua penegak hukum itu bersih, tentu ada oknum, tapi saya meyakini dalam kasus NM ini semuanya bersih. Itu sih, Mr. Z. Baik. Silahkan lanjut. Baik. Jadi apa yang Ibu dapat itu dari Mister Bunda tadi ya? Oh, kalau misalnya itu cerita apa namanya, Kak Fit dapatnya langsung ya dari narasumbernya, ya udah. Soalnya saya juga kan, makanya saya tidak mengangkat kasus ini lantaran menurut saya ya karena saya mendengarkan cerita seperti ini kan Kak. Jadi gini loh, Miss Gosip, sebetulnya buat saya pun saya nggak tahu apakah yang diceritakan ke saya itu sebenarnya atau tidak kan. Saya nggak tahu. Ini kan saya menyampaikan menurut kubu si Bunda ini, bukan menurut kubu si Bunda, menurut si Bunda itu ceritanya seperti itu. Kenapa dia bercerita ke saya? Karena dia mau minta maaf sama saya. Waktu itu dia pernah menghina-hina saya itu. Lalu dia cerita, Kak, tahu nggak lagi begini? Kan saya nggak tahu ya, saya kan nggak ngikutin juga. Cuman memang saya pernah dengar tuh ada apa rame beberapa hari ini. Nah, diceritain lah cerita di versi dia tuh seperti itu. Benar tidaknya saya nggak tahu. Tapi pendapat saya, Mr. Z, kalaupun memang itu terjadi apa tuh 4 ember atau apa-apa itu menurut saya apa ya, hanya perbuatan orang-orang yang mungkin saja mencoba untuk bermain di kasus ini. Tapi menurut saya tidak mungkin itu akan terjadi kepada pihak-pihak penegak hukum yang sedang menangani masalah ini. Gitu. Itu menurut saya. Oke. Benar juga. Terus Bu Fitri yakin ada uang 4 M yang mengalir, Bu? Kalau menurut Bunda ada. Dia tidak memegang uang itu, tetapi yang memegang uang itu adalah lawyernya NM, menurut Bunda. Tapi dia memang mengantarkan ketemu sama seseorang, saya nggak tahu siapa. Bahkan transaksinya itu 2 kali kalau nggak salah. Satunya berapa. Saya karena dalam hal ini kan ini sangat sensitif ya, Mr. G. Saya cuman kepengen ini sudahi, jangan lagi ada orang terseret dalam urusan ini. Terlalu banyak korban untuk urusan sekedar kasus sebetulnya yang sebetulnya nggak penting gitu, nggak perlu. Karena kalau misalnya kita terlalu menghakimi Bunda yang mungkin niatnya itu hanya ingin menolong ya kita tahu lah hukum di Indonesia ini seperti apa ya, kita tahu ya. Mungkin niat dia itu ya seperti saya dulu sih, ya gimana ya caranya ya mencari keadilan nih gitu. Tapi mungkin karena dari pihak NM-nya ini, oke lah, menurut Bunda seperti itu. Karena dia menyimpan dengan baik percakapan NM dengan si Bunda ini bahwa NM lah yang mengejar dia untuk dikenalkan sama orang yang kira-kira mempunyai link kepada petinggi-petinggi yang kira-kira bisa memperingan hukuman dia, bukan untuk membebaskan, kira-kira untuk memperingan gitu. Nah, tapi menurut saya lagi, Bunda ini mengajak ke seseorang yang memiliki law firm, mungkin membantu pandangan secara hukum
Gitu loh, Mr. Z, menurut saya ya. Karena balik lagi, nggak akan ada yang berani, Mr. Z, untuk urusan Oke, ini, apalagi uangnya cuma segitu doang, nggak akan berani. Kecuali 4 oke, triliun mungkin iya, ya udah kalau ketahuan dipecat, di penjara oke gitu. Cuman segitu mah gini, gitu doang, ngapain? oke. Ngapain? Ini Jadi kan, oke, masalahnya begini, oke. masalahnya begini. Bunda ini kan tahu perpindahan uang itu, lihat betul nggak uang itu ada perpindahan ke yang punya law firm itu? Ya menurut Bunda karena dia ikut mengantarkan ke sana, tetapi dia tidak pernah memegang itu uang. Yang memegang itu lawyernya NM. Ya silakan Melihat, aja. Ya melihat. mungkin melihat ya. Mungkin melihat. Oh, Intinya gini loh Mr. G. ya, Intinya ya. saya sepakat tuh tadi dari awal-awal kan bilang kalau misalnya ini akan dibawa ke ranah hukum, itu adalah terjadi pemufakatan dan upaya Hmm, permufakatan gitu kan ya. Ya hmm, sebetulnya ini orang-orang yang di sekeliling NM ini ngapain lagi sih? hmm. Ngapain lagi cari masalah baru? Ya, ya, ya. Sudahlah. Sudah mungkin ini karma dia ya kemana-mana ngomongin orang Markus, ngomongin ini itu. Ya sudah. Hmm, Nah, hmm, sudah. Saya mah hmm. cuman capek aja loh Mister Ji. Kita tuh sampai kapan sih disuguhin ini? Belum lagi Ya. masalah ini selesai, ada lagi masalah baru gitu. Tapi Ya. saya mau mengumumkan dulu ke teman-teman semua di sini ya. Saya Boleh, happy boleh. banget siang tadi saya akhirnya bisa walaupun saya tidak sekomal sama Samira, saya bisa ngata-ngatain dia walaupun typing. Lanjut, Aku Udah, jadi lihat kan, itu. oke. lanjut. Jadi aku mau bertanya kan, kalau Ah, bisa kasusnya ini dibawa ke ranah hukum, ya kan? Jadi bis, seperti benar. yang kita ketahui, si tersangka ini kan apa namanya, saldonya sisanya kan 350 juta, ya kan? Benar, ya. Sekarang ada pengaliran uang 4M tersebut. Apakah asal usul uang 4M tersebut akan diselidiki juga oleh pihak berwajib gitu? Gimana, Mister Z? Ya, sebentar, saya gedein kamu dulu ya. Ya. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalau terkait dengan barang bukti, alat bukti, kemudian subjek hukum, objeknya pasti akan ditelusuri semua oleh pihak-pihak yang wajib. Namun, apakah berani untuk melaporkan terkait dengan permufakatan ini? Begitu, Miss Gosip. Ya, terus menurut versi Kak Fitri tadi yang jelaskan, berarti Bunda di situ hanya melihat gitu ya kan, perihal Betul. dan si apa tersangka ini pun meminta mohon ya, meminta mohon bantuan gitu. Apakah Betul. si Bundo ini bisa dikenakan pasal juga? Begini ya. Begini. Yang pertama, kalau permufakatan jahat, artinya semua pihak yang terlibat di situ mengetahui akan ada suatu perbuatan yang melawan hukum. Kemudian nanti peran sertanya akan dijuntukkan ke 55 penyertaan. Siapapun dia yang mengetahui, menyetujui, ikut membantu, dan lain sebagainya sampai peristiwa itu benar-benar terjadi. Ya, Aku enggak loh. walaupun hasil akhirnya belum terpenuhi. Tidak perlu Aku ada akibatnya. Ya. Jadi misalkan nih kita berkomal di sini, kita bersepakat Tapi nanti gini loh, begini. saya potong dulu ya. Ada yang kurang nih, ada yang kurang banget. Eh, enggak. yang si Bunda itu katakan kepada saya bahwa dia mengantarkan ke orang yang mempunyai law firm itu bentuknya itu adalah kerjasama sebagai penasehat hukum. Dia ada nih, dia ada apa? Dia ada surat perjanjian law firm Oh, sama si lawyernya, mungkin ya sama lawyernya NM yang memberikan itu gitu loh. Menurut saya NM juga gegabah udah menuduh hal-hal seperti itu padahal dia sendiri menyadari gitu loh bahwa eh, orang yang dituduh menipu dia ini sebetulnya orang yang berprofesi penjual jasa. Lah kalau dia punya kontraknya bahwa itu uang adalah sebagai jasa penasehat hukum kan nggak bisa juga diapa-apain. Cuma narasi yang disebarkan sama NM ini kan seolah-olah dia ini menipu. memberikan uang itu
apa Dengan ya, iming-iming, dengan dengan iming-iming. iming-iming dan dia merasa ditipu. Nah, ini harus hati-hati. Maksud saya tuh gini loh, Mister Ji. Jangan sampai NM ini kan udah di sana. Jangan sampai ada lagi masalah baru dengan nuduh orang yang nggak sesuai dengan eh, fakta hukum ya, bukan masalah batin nih. Secara fakta Mm-mm. hukum dia bisa nggak mempertanggungjawabkannya itu, gitu loh. Dengan nuduh, apalagi kan udah mengupload wajah Orang. konon ya orang yang Mm-mm. dituduh menipu dia gitu. Ini kan dia sebetulnya gegabah ya. Mudah-mudahan sih dengan dia ganti lawyer ya, karena katanya semuanya yang lawyer lama kan udah nggak mau lagi tuh, termasuk lawyer yang siapa Eh, tuh? Eh, ganti apa nambah? katanya ganti ya. Ganti. Ganti Ganti. apa Nah, nambah? iya, Oh, karena nggak mau, karena udah nggak mau. Sebetulnya buat saya itu sekarang pada akhirnya posisi si Bunda ini saya kasihannya itu karena apa? Karena saya tahu banget awal-awal dulu saya seperti dia itu seperti itu. Pengen membantu, kasihan, bla 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 dan sampai akhirnya ketika kita mengajarkan benar lalu kita nggak menuruti apa yang dia mau, yang terjadi begini. Ya, nah, bahkan kan si Bunda cerita sama saya, dia bisa telepon-teleponan berantem tuh sama NM NM pegang handphone di rutan kan. Itu menurut informasi dia gitu. Bisa bisa apa namanya saut-sautan di DM gitu. Itu kan nggak mungkin admin yang megang karena bahasanya bahasa dia. Makanya nah, saya sih belum minta buktinya ya, karena saya kalau ngedenger cerita itu harus ada bukti. Saya belum melihat Ya, percakapan antara NM dengan si Bunda ini apa, ributnya itu masalah apa. Jadi saya belum bisa mengiyakan karena saya belum lihat isinya apa. ya, oke. makanya tapi kan sebelum waktu dia memberikan keterangan kan sempat kita tanyakan bahwa ini keterangan akan kita bawa ke publik loh. Hati-hati kalau berstatement. Hati-hati, Punya betul. buktinya enggak? Oh punya katanya. Punya bisa dipertanggungjawabkan enggak? Bisa. Oke. Artinya semua statement yang dia sampaikan itu kan bisa dia buktikan. Nah, persoalan nanti ketika ini misal ya. Kalau memang masuk ke proses hukum, maka sudah kita peringatkan juga. Ini bukan perkara yang main-main gitu loh. Ya kan? Mengingat jumlah uangnya, kemudian siapa-siapa yang terlibat. Itu memang Oke, harus hati-hati oke, Mr. gitu. Bland. Oke, Mr. Bland. Sebentar dulu, Mr. Bland. Mohon maaf. Bu Fitri, ini ada Prof. Imran. Kita mintai pendapat dulu. Oke, kita Selamat malam, mute. Menurut Prof. Prof. Menurut Prof. Emran bagaimana Prof dengan cerita yang saya sampaikan dari versinya Bunda itu? Silakan. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Izin, baik malam Kapit, malam. Iya, izin, Mr. Ji, ini saya kayaknya berisik ya di sini ya, berisik. Berisik, Lanjut, Prof. Bisa, Prof. berisik nggak sih Mr. Ji? Enggak. Oh iya. Jadi apa nih Mr. Ji? Tadi saya sempat dengar sih apa namanya yang disampaikan Kapit itu saya dengar, terus dari Mr. Line, terus dari Miss Gosip juga dengar juga. Ya. Ya poinnya sama semua menurut saya. Jadi kalau misalkan memang ada kesepakatan itu pun dengan sendirinya kan artinya dia nggak memenuhi klausula 1320 itu seperti klausa yang halal, sebab yang halal. Jadi perjanjian itu memang tidak tunduk pada sebab yang halal itu. Nah, jadi ibaratnya begini Mr. T. Kita bersepakat untuk jual beli narkoba. Ya. Perjanjian seperti itu dalam hukum itu disebut null and void. Batal demi hukum. Perjanjian seperti itu dianggap tidak pernah ada. Oh. Nah, tapi sekarang dalam KUHP baru ini muncul kan yang tadi mesti dijelaskan dalam pasal 13 tadi, summons funding. Nah, itu yang berbahaya. Kita bikin satu perjanjian, kendati pun perjanjian itu belum tereksekusi sekalipun, tapi sudah ada kesepakatan di antara kita nih untuk melakukan satu tindak pidana. Nah, itulah yang berbahaya. Konsekuensi dari itu, semua pihak yang melakukan kesepakatan jahat itu, permufakatan jahat itu bisa kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu, jadi kalau misalkan ini mau diarahkan ke tindak pidana penipuan nggak bisa, ataukah ini bagian dari penggelapan nggak bisa. Nah, karena penipuan itu kan harus ada tipu muslihatnya dulu ya. Ya. Ada rangkaian kebohongan gitu loh, rangkaian kebohongan. Jadi perpindahan dana dari perpindahan pergeseran dana itu memang didasarkan atas tipu muslihat. Kalau ini kan di antara kedua belah pihak kan tahu sama-sama paham bahwa memang
dana itu diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum. Iya. Nah, disitulah muncul yang namanya tadi yang kita sebut sebagai summons money. Konsekuensinya para pihak itu ataupun dana itu sendiri dia kemudian menjadi barang bukti. Konsekuensinya akan dirampas oleh negara. Saya sih terus terang aja, saya sih berharap ya yang begini-beginian tuh teman-teman di sebelah, baik pendukungnya siapapun dia lah, nggak perlu lah, katakanlah kalau kita anggap ini sebagai hanya isu ya, tapi kan kemudian sangat merugikan isu-isu seperti ini. Iya. Merugikan dari pihaknya CNN sendiri, harusnya kan mereka memberikan support ya. Iya. Itu kok malah ada gerakan-gerakan yang malah mendiskreditkan Betul, CNN. sepakat. Harusnya Ya. diredam begini, bukan malah diramein, nama memperburuk keadaan NM. Sepakat. Karena awalnya, karena orang itu gini, Kak Pit. Yang ingin diobok-obok pertama kan si Bundo, gitu harapan mereka. Ternyata tercecarlah Niki sampai terlibat kasus lagi nih. Jadinya kan terlibat kasus lagi kayak gini. Iya. Iya. Ya, jadi ada bahan baru Saya ya. sepertinya di sini berisik banget nih Mr. G. Jadi saya dengerin dulu ya Mr. G ya. Oke, Prof. Silakan Oke. bisa. Siap. Mau ngomong apa Siap, tadi? siap, ya. Mr. J, saya mau nanya deh. Iya, silakan, Prof. Ini kan masalah perjanjian, masalah tidak terpenuhi janjinya itu toh. Misalkan ada pengacara, saya pastikan kamu bebas, ya kan? Terus ada deal-dealan fee kan pastinya kan. Ternyata tidak bebas, itu penipuan atau tidak tuh? One prestasi. Karena ada statement tuh awal-awal pengacara si NM itu berbicara seperti itu ada. Iya, cuman kan itu kan one prestasi jadinya Bang. Karena kesepakatan yang tidak ini kan terpenuhi. Itu one prestasi. Kalau penipuan enggak, karena dari awal kan dia sudah tahu. Gitu. Bentar dulu. Tapi kalau Mr. Bland, tapi kalau kesepakatan itu kita WA Dokter dia datang. Andreas. Dokter Tiba-tiba Andreas. datang orang. Dokter Kita kalian Andreas. nongkrong ya, kalian udah nongkrong di sini ya, curang ya. Aku Karena mau udah ngasih bilang kabar tadi. itu tadi. Aku senang banget bisa walaupun typing. Aku senang banget. Lanjut. Mr. Bland, tapi kalau misalnya kesepakatan itu adalah kesepakatan yang nggak benar, emang bisa itu menjadi satu bentuk kesepakatan atau one prestasi? Kan itu kan kesepakatannya nggak benar. Iya, kalau itu kan dia melanggar undang-undang advokat kan. Tapi kan itu etik sifatnya, Dok. Maksud aku gini loh. Maksud Yang mana aku, nih? Ini yang mana ini? yang tadi pertanyaan itu, Bang Terang. yang pertanyaan Bang Terang. Kalau Oke. kesepakatan itu adalah dia nanti bisa bebas, itu kan bukan kesepakatan yang benar gitu loh. Iya, Tapi kan nggak begitu. Menurut si Bunda itu perjanjiannya nggak begitu, nggak ngebebasin. Maksudnya diupayakan untuk tidak berat hukumannya gitu loh. Oh, berarti Iya, betul. berarti isu itu dikembangkan mereka sendiri seperti biasa ya. Tapi Iya. mereka itu ya sudah Iya. coba-coba maunya bebas gitu. Oh, berarti itulah isu biasa ya. Mereka kan tipe-tipe manusia yang suka mengembangkan isu dan membiaskan yang nggak jelas. Iya benar. Iya. Maunya bebas, bukan Paham lah. maunya bebas loh, bukannya untuk sebetulnya kalau ini mohon maaf ya, kalau menurut saya ya, karena kan dari pihak Reza sendiri nggak peduli lah ya, waktu itu kan dokter kita pernah ngobrol ya, mau dihukum berapa lama pun bukan itu tujuan Reza itu kan, tujuan Reza adalah untuk dinyatakan dia bersalah itu cukup, itu kan. Iya. Tapi menurut saya nih bisa aja ada sedikit intervensi dalam kasus ini sehingga hukumannya menjadi 4 tahun dari 20 tahun tuntutan. Bisa aja ini dugaan saya ya. Mungkin ada juga hasilnya dari situ. Cuman menurut saya lagi begitu dianya serakah nih pengen banding naiklah jadi 6 tahun. Menurut saya gitu ya. Bener nggak sih? Tapi cuman kalau menurut penjelasannya tadi, Kak, permintaan itu justru setelah banding. Oh, setelah banding. Menjelang
Oh, Kasasi. kasasi. maunya Nah, bebas itu ya. ya. Nah, aku tuh melihatnya di sini ya, di persoalan ini, khusus ku garis bawahin, ini pendukungnya juga terlalu gegabah memainkan isu-isu ini langsung ke media sosial Iya, gitu ngeri loh. banget. Jadi Bener. dia belum tahu bagaimana tinjauan hukumnya, tinjauan yuridisnya ketika nanti dia analisa. Tapi nanti kan semua terbelalak. Ketika Prof. Emran aja tadi mengatakan bahwa mau tipu gelap pun ini nggak bisa, Hmm. ya kan? Karena Hmm. permintaannya itu adalah bebas kan? Iya, dia maunya bebas. Artinya bukan keringanan hukuman, gitu loh. Kalau misalkan keringanan hukuman, cukup dia gelontorkan uang itu ke lawyernya aja. Kamu bekerja maksimal ya, bagaimana caranya terserah, ya kan? Ya, gimana orang Kenapa? lawyernya juga disetir sama terpidana? Gimana? Enggak, Kita kan logikanya begitu maksudku. makanya Jadi, semua di luar logika, Mr. Blind. nah artinya berdasarkan kronologis yang kita terima, makanya aku bilang kan, ini kan statement ini bakal muncul ke permukaan, ke publik. Kamu bisa pertanggungjawabkan nggak? Dia bilang bisa, ada bukti-bukti yang kamu pegang, ada, oke. Kalau itu kita bisa pertanggungjawabkan, kita naikkan ini ke publik, nggak apa-apa, ya kan? Karena sumber beritanya pun juga kan dari publik. Nah, ketika narasumber sudah mengatakan demikian, kita sounding berita ini. Di sana bilang 4M, terkonfirmasi 4M, ya kan? Di sana menyampaikan foto seseorang, terkonfirmasi. Artinya peristiwa ini memang ada. Memang Itu dulu ada. yang kita garis bawahin. Ya. Jadi jangan dibelok-belokin lagi mau kemana-mana gitu loh. Kalau sudah terkonfirmasi, berarti peristiwa ini memang ada. Tinggal kita melihat nih, ujungnya bakal kemana, kan gitu. Betul. Itu yang kita analisa. Nah, kemudian akibat dari ini semua, siapa yang dirugikan? Kan akhirnya berbalik ke si terpidana sendiri. Iya, itu deh maksud saya, Mr. Blind kok pada, aduh ini orang-orang di sekelilingnya itu apa yang dikasih tahu ke dia ya? Mungkin karena sudah, aku nggak tahu ya, apakah lawyer ini yang baru ini akan juga bertahan untuk membela atau akan seperti lawyer-lawyer sebelumnya kan kalau kita itu kan Tapi udah ganti berapa ya? Tapi tadi statementnya Bang Krisna agak lumayan ini juga soalnya. Apa digigit kelabang? Iya. Bang apa aja udah ngebocorin kalau dia digigit kelabang di sana, udah jatuh tertimpa tangga kan, udah jatuh digigit kelabang ini mana dia? Iya, katanya Bang Iya, Krisna iya. kan PK itu tidak melulu tentang novum. Ya berarti kalau nggak novum berarti kekeliruan hakim dong. Sementara kita sudah menganalisa jauh-jauh hari sebelumnya. Pengen ajak Komal deh Bang Krisna, mungkin dia nggak ngikutin kasus persidangan yang kita kasih tahu dari awal. Janganlah. Ini Nanti ku DM. gimana ya? Aku Bang, kenal soalnya. iya Bang, coba Bang kita kasih ini dulu, kasih cerita dulu di sini gitu. Janganlah. Pokoknya intinya itu ya teman-teman ya. Nah kalau aku nggak peduli lah walaupun tadinya aku juga kenal enggak sama bunda itu, tapi sebaiknya kan kalau orang udah minta maaf ya kita harus maafin dan memberikan kesempatan untuk menjelaskan di versinya dia gitu loh. Ya, Karena aku pernah di posisi dia yang kita menolong dengan tulus, tahu-tahu diginiin itu rasanya tuh nggak enak gitu. Itu loh Mr. Z. Dan di komannya Mr. Z juga kan kita bersepakat bahwa perimbangan informasi itu penting. Penting. Jadi jangan satu pihak aja, ya. Betul. Jadi tetap harus kita ada perimbangan informasi tanpa punya tendensi untuk membela. Ya kan? Kita cuma sampaikan, lalu kemudian kita analisa bersama-sama. Jadi ya teman-teman jangan berpikir bahwa wah ada isu di sana di sini mengkonfrontir, ya enggak juga. Nggak ada kepentingan. Kita ini kan komal-komal kubu kebenaran, nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan di sini. Hanya perimbangan informasi. Jadi supaya jangan satu pihak, kan nggak bagus juga kalau ada penggiringan-penggiringan terus kan. Terlebih ketika misalkan seseorang itu tidak mampu melawan secara jumlah, kan kasihan gitu loh. Kita kan membantu orang-orang yang lemah gitu ya. Aku tuh, jujur loh, aku tuh sampai kasihan sama si bunda itu, dia sampai akunnya tuh sampai nggak ada, makanya kan nggak semua orang itu kuat, mentalnya tuh kuat. Ya, aku tadi sudah kusuruh hidupkan lagi kak. Iya, makanya hidupin lah, ngapain kita? Ngapain, gue bilang. Enak-enaknya orang ngebully kita, lawan. Nggak bisa, orang itu kalau dikasih celah terus-terusan mau nginjek, gue bilang. Tapi kalau dilawan,
Nggak bisa selama ya aku ngerti lah posisi dia tuh nggak enak banget karena aku tahu Ya karena rasanya kita sudah berbuat baik lalu dihina-dihina itu rasanya itu nggak enak banget gitu. ya Cuma dan lillahi ta'ala aja. posisi dia juga kan di tengah. Iya, Dia posisi itu dia pun bukan di tengah. ya dia bukan decision Mau maker. nanya, aku mau nanya sebenarnya Mr. Ben. Iya, Tadi Mr. Miss Z. Gosip bilang tuh, Miss Gosip ingat apa namanya tuh, ingat rekeningnya 350 juta. Terus tadi ada Bunda itu ketemu katanya dua kali di Pondok Bambu. Duitnya dari Tapi mana? Duitnya ntar dari dulu mana? Mister Z, ada lagi nih berita yang disampaikan Bunda ke aku. Memang benar Ya. kalau si NM itu mungkin lagi kesulitan ekonomi karena dia pun dipinjemin uang tuh sama Bunda. Hah? Iya, itu makanya udah mah dimintain tolong, disuruh seenak-enaknya katanya. Ini silahkan di apa namanya di counter ya oleh pihaknya sana. Tapi yang saya tahu itu gitu loh, bagaimana sakitnya jadi dia ini. Dia nggak punya uang dipinjemin, katanya begitu, disuruh apa-apa diikutin. Nah, sampai terjadi ribut sampai hari ini dibully dia sama pendukung-pendukung ini. Pendukungnya juga harus tahu sampai kapan kalian menjunjung kesalahan apa nih idola kalian ini kan perbuatan-perbuatan yang nggak bener loh, nggak boleh Dan kalian dan aku pun dukung-dukung begitu. ya dan Nah, aku pun bertanya, uang itu transfernya ke rekening pribadi, bukan katanya ke rekening siapa? Ke rekening seseorang. Rekening itu siapa yang kasih? Si NM sendiri katanya. Ada bukti chatnya, ada. Oh ya udah, aku bilang gitu. Wah, Aku pun bertanya itu. Kutanyakan, maksudnya jangan sampai dia memanfaatkan kita juga kan. Gitu loh. Kalau dia menyampaikan berita yang tidak benar, nanti kita juga yang repot kan. Aku harus tanya dulu. Kalau memang benar iya. ada peminjaman uang, ada bukti transfernya enggak? Ada Nanti katanya nanti ke aku rekening yang mintain. bersangkutan. Nanti aku mintain. Ke rekening yang bersangkutan, bukan katanya pakai rekening orang lain. Tapi ada rekening yang itu ngomong yang ngomong itu yang siapa? ngasih siapa? Ya si Bunda itu. Oh, wah bener-bener minjemin duit, ngasih rekening. Wah, bener juga nih. Akhirnya aku bilang yang penting bisa dipertanggungjawabkan ya. Aku Ya, jadi sekarang aku apa, Mr. Z? katanya oke. Aku Gitu makanya aku bilang. sekarang tersenyum sambil berkaca. Iya. Gimana tuh senyumnya? Ternyata aku yang dimiskin-miskinkan ini nggak pernah tuh aku pinjem uang sama siapapun, Mr. Z. Ah iya, aku percaya. Menyala. Iya. Loh kok bisa ini teman-teman? Baru saya dapat informasi loh. Bunda itu ternyata minjemin duit ke NM. Aku pikir, makanya aku kaget tadi teman-teman. Itu beneran Bu? Lah, malah hilangnya piye Ki? Ya Itu kan aku bener. juga berkomunikasi dengan si bundanya, Mr. Z. Benar, Mr. Z, benar. Tadi ada telepon aku reject. Benar, aku hampir setiap hari bahkan sekarang ya sebagai sesama orang yang pernah tahu sifatnya dia, kalau nggak apa dibully, aku hanya ingin memberikan kekuatan aja karena orang kan mentalnya beda-beda ya. Kalau aku ya aku kuat setelah aku juga melewati apa yang si Bunda lewati hari ini gitu loh. Aku saranin ke dia kenapa harus menghilang dari dunia maya. Ini kan bukan dunia milik pribadi dia. Kalau masalah orang mau menuduh, mengebuli ini itu ya hadapi aja lah. Yang pasti kan dia bukan orang yang mohon maaf ya, bukan orang yang ngambil uang si NM itu. Dia sebagai orang yang ingin membantu, siapa tahu. Ya sudah, mau apa. Ya kalau aku Iya, tanya kok, kalaupun mau dijadikan pelaporan dia juga nggak gentar, ayo aja. Tapi kan yang rugi balik lagi NM lah. iya. Itu tadi kalau menurut Prof. Emran, ya itu uang hilang. Iya. Itu uang hilang. Prof. Emran jelas mengatakan itu. Clear itu uang hilang. Uang menguap begitu aja. Ditarik kembali juga nggak bisa. Inilah definisi, ya inilah definisi Tabur tuai. fans jadi maun, ya kan? Apa namanya? Bukan fans jadi maun, apa? Idola jadi maun. Inilah ya kan definisi idola jadi maun. Iya, Miss Gosip, itu kan karena idola. terlalu antusias. Itu kan Siapa? idolamu. Itu kan idola kamu toh. Kalau dia kan membela di dalam kasus hukumnya, bukan masalah aliran dana sekarang ini, Mr. G. Aku belain tuh Miss Gosip.
kalau dia tetap pembelanya Iya, NM, tetap dia kalau secara hukum dia tetap aku tetap pembela ngebela, NM. nggak Oh, masalah. Tapi aku Nah, kan, ya, tapi aku kan apa namanya tidak jadi maut. tidak menjadi maut. Dia Pak. Iya Nah, betul coba betul. alangkah indahnya di Komal kita ini kita memberikan wadah kepada pendukungnya NM di sini diterima dengan baik, nggak dikata-katain, nggak dicaci maki. Bela aja silakan. iya, iya. Tapi kalau ada Oh, yang salah kita lurusin gitu Ya. loh. Dokter Andreas mau bicara apa, Dokter Andreas? nggak ada Mr. J, aku cuman dengerin aja, cuman pengen tahu aja tadi, oh ini ceritanya tentang apa lagi nih. Rupanya cerita tentang itu bunda-bunda itu. Nah kalau bunda-bunda itu aku seliweran banget sih, memang itu terus Rame pembahasan kan? kan. Iya rame kan? Iya. Rame banget. Nah jadi karena belum tahu yang mana yang benar yang mana yang enggak, jadi ya aku dengerin aja dulu kan, begitu Mr. J. Oke, berarti tadi asumsi daripada Miss Gosip terbantahkan ya, karena ini apa yang disampaikan Bu Fitri kan berdasarkan orang yang bicara langsung ya, ya bisa kan? Ya, Iya, iya. benar. Oke. Saya kan kalau misalnya ada fakta dan data, saya apresiasikan itu. Karena Iya. saya semuanya meng-up sesuatu kan ada data dan fakta. Iya, Bahkan kayak kenapa, ya, betul. ya, Lanjut makanya Cip. saya tidak pernah mengangkat kasus ini ke publik. Karena menurut saya, Belum yang tahu saya nggak? belum mendapatkan data gitu. Oke, Hmm. ya benar. Jadi Miss Gosip, aku mau tanya. Jadi kalau untuk overclaimnya Sakmira udah data dan fakta ya? Data. Oh, fakta sekali. Udah sedalam mungkin ini. Ayo, Ya kan? saya mau nanya lagi. Nih, itu fakta Yo. dan data ya, overclaim ya. Saya mau Yo, nanya lagi. ya. Si Samira itu review dibayar apa enggak? Dibayar dong, masa Nah, enggak? fakta ya. Kalau Nah, nggak itu dia nggak dibayar, ngaku. Dia nggak ngaku ya, tadi. Nah, kalau dia nggak dibayar, dia nggak mau meng-up ke sosial media. Jangankan meng-up sosial media, check out aja dia malas. nah, Hmm. fakta ya. Karena kalau check Tarif outnya itu dia reimburse. Kalau check out sendiri mana mau rugi gitu. tarifnya Tuh, berapa Miss dengar. Gosip? Tarifnya Miss Tarifnya Gosip? berapa dia Miss Gosip? 3 digit lah. Waduh, Tuh, 700. wadidaw. Nggak Tus ngaku jut, Miss tus jut Gosip. berarti ya? Kalau Ngaku dia. melanggar kesepakatan itu dendanya 20 M. Wah Allah. Nah, coba nih, ada nih dari mulut Miss Gosip. Nah, Nggak usah ngomongin Kimbel, nggak usah ngelaporin aku. Itu fakta ya. begini Coba gini. kalian typing ke si Samira, berani nggak dia typing di sini kayak aku tadi typing di tempat Komal dia? Berani Miss nggak? Gosip, Miss Gosip, Nah, itu Ya. kan kalau Samira dia mah Samira mah nggak usah ditantangin begitu, dia udah ada sinting-sintingnya, Iya, nggak gini nggak enggak Miss ada beres. Gosip, tapian. Miss Doktif minta Haki ditunjukin, katanya ngeles editannya, katanya perihal hasil Haki itu biar penyidik aja yang melihat hasilnya. Enggak. Lagian yang dibahas Miss itu di dalam kontennya Miss itu bukan perihal retinol, hakinya, perihal retinol. retinolnya. Jadi kalian tuh jangan geblek semuanya. Geblek. Jadi Miss yang Gosip, pakai kencing kuda itu skincare dia, ya. Miss Ember. Gosip, kalau Ya, dia melanggar kesepakatan kan dendanya 20 miliar. ya. Nah, seperti apa sih kesepakatannya, Miss? Kalau apa namanya bahwasanya tidak boleh mempublish bahwasanya si Doktif ini di endorse gitu. Yang Oh, pertama itu udah cocok. Ya, udah cocok. Itu fakta ya, cocok. Miss Gosip ada kan? Nah, Fakta. itu nggak ngaku Iya, dia. itu Apalagi? fakta, itu Nah, fakta bahwasanya kalau jangan sampai ketahuan dia di endorse. Kalau ketahuan dia di Oh, endorse, brand ini harus bayar apa 20 namanya denda. membayar miliar. ke dia lah 20 M itu. Sama Buset. dengan yang dikatakan Kim sama. Berarti lu sama. Dia Berarti memang melakukan sama. itu. Berarti template itu perjanjiannya. Template, perjanjian copy paste. Nah, Iya. dia nggak ngaku. Aduh. Seperti Coba itu. share ke Aku mau Samira dulu, ngejelasin share. Alasannya itu untuk menjaga marwahnya Doktif, karena nanti Marwah Doktif kan Fred. akan dicecar, nggak mungkin dong nama baiknya Maka terobok-obok, itu teracak-acak gitu. itulah Miss. Seperti Jadi itu. nih ya teman-teman semuanya ya yang nonton ya.
itulah yang namanya orang sinting. Orang Bener. kalau mau endorse, mau begitu, ya orang juga udah tahu. Contoh nih, Agnes Monica di endorse untuk clean and clear atau clear lah, sampo clear. Kan dia dibayar, masa nggak boleh tahu ya aku dipakai clear? Sinting ya. Ya. Ya karena itu penipu dan melindungi dari upaya pemerasan dia itu berlindung di balik itu. Mana si Samira, coba typing dong di sini. Ya, kalau aku Dok gini, kalau ditanya Miss di endorse ya, iya, tapi aku juga pakai, jadi aku mendapatkan khasiatnya apa gitu. Kalau aku gitu. Ya iya dong, ya begitu. Jangan dia seolah-olah meninggikan sebuah produk tapi demi pembayaran walaupun jelek buruk tetap dibilangnya bagus. Itu namanya sinting. Balik-balik lagi, pokoknya ujung-ujungnya dia sinting aja udah. Nah, betul. Pokoknya siapapun yang pakai jasa dia berarti itu skincare-nya nggak bener. Dah. Iya. Makanya Ya, jangan beli kalian, siapapun yang brand Beli. kerja sama dengan dia, jangan beli. Jangan beli akun yang pakai Coba saya- apa? Dia jangan beli. Kasihan dong itu Maharani Kemala masuk ke dalam circle begitu. Itu Iya, kan kasihan banget. Saya mau dengar statement dari Miss Gosip. Benarkah itu yang approve itu dibayar? Yang approve itu dibayar, bener nggak? iya, approve itu dibayar, approve itu endorse. Kalau nggak dibayar, dia nggak mau approve. Samira Bopeng, denger lalu ini. Jadi ada ceritanya gini, Mr. Z. Ada ceritanya satu brand owner, ya kan? Dia Denger nyata ya, fakta ya ini Miss Gosip ya. Iya, dia di black campaign sama sesama owner gitu ya kan, sama-sama brand di black campaign. Jadi dia minta bantuannya ke dokter, tolong dong dok dicek punya ini saya. Terus ya udahlah saya check out katanya gitu, rembes, memang check outnya rembes. Udah dibilang bagus kok skincare-nya, nggak ada apa-apa. Oke, tolong di up ya dok. Ternyata karena nggak ada payment, dia nggak mau up. Karena si owner ini kan habis di black campaign nggak ada duitnya, nggak mampu dong dia gitu. Nggak di-up. Terus ada lagi yang berselueran. Mr. Z mungkin nggak tahu ya, ada owner yang bilang akhirnya setelah nabung berbulan-bulan bisa juga ngendos dokter detektif. Wah, Wadidaw. iya Pemeras seharusnya kan tuh. brand ini gini, seharusnya brand ini kalau tahu dia nabung untuk endorse, ngapain endorse, mending upgrade skincare-nya ya kan. Betul, Gosip. Terus Gitu. yang hasil lab dari Cina 3 hari keluar tuh Bener. Ya itu pret kali lah, pret kali. Pret sekali. Coba Mr. Blind bayangkan, kita produk dari sini kita kirim ke Cina berapa lama itu? seminggu Udah aja kita belum bilang tentu lah nyampe. paling cepat 3 hari. Kita bilang lah paling cepat. Mungkin dia pakai urgent gitu, very urgent gitu ya kan? Oke, 3 hari ke sana, terus di sana 3 hari kan sana sini 2 minggu juga. Tapi memang pada kodratnya itu 1 bulan ya kan, kalau sesuai jalur. Nggak, kalau sesuai jalur lewat pesawat seminggu. Iya. Lewat kapal sebulan. Iya, belum cek labnya di sana makan waktu berapa hari. Ember. Dia 3 hari. Gitu. Jadi nggak ada itu yang cek uji laboratorium Cina. Terus aku lihat itu kenapa produknya bukan uji lab Cina, uji lab sama juga dengan aku itu, ya kan? SIG-nya. Itulah makanya tadi itu mereka itu di roomnya si sebelah itu nggak mau naikin aku, padahal aku pengen bantai banget dia tuh. Banyak banget pertanyaan aku mau tanya di depan muka masyarakat ini nih, tanyain nggak ini apa mungkin karena aku lagi ini ya habis minum kopi Mr. G, seger aku kasih tahu. Jadi Kak Fitri, jadi tadi sore kamu ketak-ketik aja. Udah ketik pokoknya kamu tahu abis puas aku apa yang ingin aku ungkapkan dengan jariku walaupun aku nggak dikasih naik sama si siapa tuh. Puas banget aku sampai ke acara muka aku semeringah. Kalau happy gue hari ini abis maki si Samira walaupun di typing gitu, ketawa teman-temanku.
ketawa. Sampai aku kaget. Mr. Blind, aku mau laporan. Katanya, laporan apa? Aku bilang, Iya, terus gini lagi. Aku Apa? aku kan Kak Pit gini. Kan dia kemarin koma sama bareng dokter kawannya itu ya kan. Dia membahas katanya aku ditolak laporanku entah di PMJ entah di Polres, terus katanya aku diusir di sana. Semenyedihkan itu aku. Emang aku udah ke sana? Tanya. Dengerin teman-teman ya, dengerin nih, ini A1 ya, ini A1. Yang dikatain orang nggak waras itu oleh penegak hukum, oleh polisi di PMJ itu si Samira. Dikatain orang nggak waras. Karena orang lain yang dilaporin, orang lain yang ngelapor, orang yang diperiksa dia paling repot. Yang dikatain itu ibu-ibu dokter Sinting udah ada di sini lagi, yang dikatain orang nggak waras itu dia. Bener, sampai orang-orang itu kalau mau preskon apa males, ada muka dia, ada si dokter gila itu nggak dipanggilnya, itu dia dokter gila beneran, nggak ada yang manggil astaga. nama, dipanggilnya dokter gila. Itu A1 ya. Ya Ih, ampun. parah Semenyedih- memang kan. Semenyedihkan itu. Semenyedihkan itu hidupnya itu emang. Iya, terus dia giring-giring aku paling menyedihkan lagi. Emang atas dasar apa? Apakah aku udah goyang gergaji di Polda? Harus diseret, harus diusir, ya kan? Kecuali aku udah buka apa namanya goyang gergaji, apalah semacam itu, ya kan? Takut dia tuh, intinya takut dia tuh. Iya, Berarti iya. dia cari Kelihatan tahu. kok. Kelihatan Dia kok. cari, Kelihatan dia banget. cari tahu. Pokoknya Miss Gosip, kamu harus ngelaporin mirroring perbuatan dia. Aku Iya. mendukungmu. Iya. Kamu mendukung NM, silahkan dukung. Tapi aku mendukung kamu untuk ngikat si Samira. Nah, Jadi Iya, tapi ini aku bilang ini tunggu dulu, ini garis besar ya. Perkara aku apa namanya membela NM di garis besar dulu, karena ini kita kembali ke case aku ya, Mr. Z, Mr. Blank gitu Kak Ica ya. iya nggak apa-apa. Meskipun aku pendukungnya NM gitu. Nggak Iya, nggak apa-apa. apa-apa. Ini kan beda Terus kasus. aku tanya kan Kak gini, aku tanya. Hmm. Aku kan dibilang receh ya sama si Samira itu kan. Sereceh ini kok bisa jadi ancaman buat dia. Wadidaw. Terus, wadidaw. Iya. Ya juga lagi, bener lagi Mr. Z, Iya bener lagi. bener lagi. Receh kok ngeri juga ya receh. Iya, kan seharusnya dia sebagai seorang dokter, apa yang kupertanyakan itu dibantahlah secara keilmuannya. Jangan secara menggiring opini yang tidak pernah aku lakukan itu. dia nggak punya ilmu. Nggak punya Tapi ilmu. Miss Gosip, ada yang Nggak punya lucu loh ilmu dia. tapi. Itu kan Iya. katanya overclaim. Ya kan? Ya, Yang salah pabrik bukan Ya. dia katanya. Giliran dia yang Kok salah pabrik, bisa? giliran orang yang salah dia. Emang Sinting bener kata Andre. Jadi Mr. Blind, jadi dulu sebelum ya 2024 ya kalau nggak salah ya mulainya ini ya. Mm-mm. Jadi 2024 pertama kali dia membuat konten seperti itu, aku udah jelasin hati-hati loh bikin konten seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita mengecek suatu produk dengan persentase ya, yang kita yang kejar itu adalah persentase, tapi kita tidak mengetahui DIP-nya Heeh. ya, itu rentan terjadi yang namanya degradasi kimia. Itu bisa persentase bisa turun karena apa? Suhu, penyimpanan, salah letak, semualah, banyak lah itu faktor-faktornya. Sehingga yang dicek itu bukan yang kita beli di pasar, tapi yang kita cek itu adalah yang tersimpan, sampel tersimpan. Nah, masih dilakukannya terus Mr. Blind. Nah, Kan udah kita bahas itu waktu itu tempo dulu. Kalau si Miss Gosip ini, Dokter Andrea, yang dicek itu yang tersimpan dari tangan pertama, dari pabrik, dari tangan dia, dari distributor resmi. Ya, kalau dia mungkin udah tangan keberapa. Kalau Miss Gosip ini masih fresh, dicek emang nggak sesuai, overclaim emang. Mau apa? Iya. Nah, itu Terus ada yang bertanya kapasitas Miss Gosip menguji lab produknya itu apa? Secara gini ya teman-teman, aku kan sebagai netizen lah kita bilang, terus konsumen harus bijak seperti apa yang diedukasikan oleh si Samira gitu ya kan. Mm-mm. Setelah edukasinya ini
bertahun-tahun dijelaskan, akhirnya aku cerdas. Oh Mm-mm. iya, berarti kita harus melakukan uji lab ketika ada produk yang kita curigai. Akhirnya Mm-mm. lakukanlah produk tersebut uji Pintar, lab. pintar. Nah, jadi jangan Keren, salahkan keren, Miss keren. Gosip kalau Miss Gosip melakukan uji lab. Karena apa? Ini edukasi yang digembleng oleh seorang dokter detektif. Pinter. Pintar. Keren. Kalau Itu di baru statement sana namanya. punya Dedi, kalau di sini kita punya Miss Gosip. Iya. Kalau Dedi Kak beda Kak. Kalau Dedi enggak gini. kalau Bener, bentar dulu. Kalau Oke, di sana oke. punya Dedi yang bukan lawyer tapi salah hafal. Kalau di sini kita punya Miss Gosip bukan dokter tapi pinter. kalau Dedi Kak, Dedi itu selalu bercerita, ngotot bukan melihat fakta, kronologi pun dia nggak paham. Kalau Ya, Miss biarin aja. Gosip, dia Paham bisa ya? meruntutkan kronologi dan dia bisa melihat, oh ini perlakuan si Samira begini, dia ikutin gitu loh. Jadi dia udah benar-benar dia mendapatkan data yang valid, fakta yang dia pahamin. Oh begini nih alurnya, diikutinnya aja gitu. Kalau si Dedi nggak mengikutin sama sekali. Ya, aku percaya tadi, dokter. Tadi Miss Gosip di awal tuh memberikan narasi yang saya juga kaget narasinya Miss Gosip. Dari mana dapatnya informasi itu? Tetapi setelah Bu Fitri menyampaikan bahwa faktanya itu seperti ini Miss Gosip, faktanya seperti ini. Oh langsung Miss Gosip, oh kalau fakta ya oke lah. Dia tidak akan bertahan dengan apa yang menjadi narasinya. Benar. Betul. Benar. Itulah kelebihan Miss Gosip. Makanya kita like sama Miss Gosip. Iya, betul. Kak, makanya bisa menerima pendapat orang lain dan dikiranya benar dia terima gitu kan. Nah, berdasarkan apa Brian? Data, fakta, dan realita. Iya benar. Aku pengen jadi cerdas, Kak. Aku nggak mau dibilang bodoh kan gitu. Jadi apa yang aku sampaikan, aku harus ada data gitu. Pintar. Kalau mau Terus gimana cerdas, nih kita mau gimana nih Mr. Z? Kita balik lagi ke bahasan awal mengenai gonjang-ganjing 4 miliar apa 4 ember apa 4 meter itu. Ya, saya justru Nah, bertanya dengan informasi yang tadi saya tampung-tampung mulai dari kemarin nih, saya penasaran terus ini. Kemudian saya kaitkan dengan Bang siapa itu, Bang Krisnamurti tiba-tiba ditunjuk menjadi kuasa hukum yang baru, kemudian kuasa hukum yang lama katanya tidak dipakai atau diganti lagi. Justru saya ini ada pertanda apa? Itu pertanyaan Bu Fitri. malah katanya bilang alhamdulillah kan kuasa yang lama itu nggak dipakai lagi. Aduh alhamdulillah saya udah nggak stres kayak gitu. Itu. Ada yang ngomong gitu. Alhamdulillah. Bener ada yang ngomong begitu. Alhamdulillah ya. Bener enggaknya saya nggak tahu. Cuman kan saya pun kan katanya. Tetapi kalau dari pembicaraan saya bicara dengan Bang Fahmi beberapa saat lalu, mungkin juga memang ada kelelahan di diri Bang Fahmi itu untuk menghandle case-nya yang sekarang ini. Setelah berkali-kali nemenin si NM punya masalah kan, mungkin yang kali ini dia kelelahan, mungkin juga dia nggak berdaya untuk memberitahu, mungkin maunya si terpidana aja apa itu yang diikutin. Padahal kan selayaknya kita mempunyai PH itu dia yang harus ngikutin apa kata PH kan. Kayaknya nggak mau ngikutin. Tapi memang benar bilang alhamdulillah gitu. Emang bener alhamdulillah katanya kita udah nggak jadi PH-nya lagi jadi nggak pusing. Mr. Ben, ini bahasa bagus Mr. Ben. Iya dong. Iya. Orang iya itu kan? Artinya sebenarnya mental PH-nya Kak Fit? bukan Iya. begini ya. Dimarah-marahin katanya, dimarah-marahin. Begini, orang yang setiap orang itu pasti punya idealisme dalam dirinya, benar nggak? Betul. Mau besar mau kecil tapi pasti ada idealisme dalam dirinya. Ketika idealisme itu bertentangan atau bertarung dengan keinginan orang lain, itu rasanya nggak enak. Dia melakukan sesuatu tapi bertentangan dalam dirinya sendiri. Iya. Itu pasti capek. Nggak mungkin nggak. Makanya begitu dia diputuskan udah nggak mendampingi lagi kan beban itu hilang.
Hilang, benar. rilis gitu loh. Katanya Coba beberapa bayangin hari, deh. beberapa hari yang lalu masih lapor sana, lapor sini begitu. Ya, masih ke Komjak, masih ke Iya. KY dan lain sebagainya. Bukan Makanya beban sih, kalau menurut gue bukan ke beban, lebih udah tidak menjadi orang bodoh. Jadi dia Sakit untuk banget. menjadi bukan ke beban. Jadi membela NM ini kan pastinya akan menjadi bodoh karena udah faktanya MM salah kan. Akhirnya dia akan menjadi bodoh, mencari-cari pembenaran gitu loh. Akhirnya dia alhamdulillah deh, gue nggak jadi orang bodoh lagi gitu, bukan beban. Benar. kan waktu dia di wawancara itu ke Komjak, ke KY dan lain sebagainya itu kan hanya berselang beberapa hari setelah penandatanganan ininya apa namanya Bang Krisna kan. Ke KY mau ngapain? Emang ke KY? Iya, dia ngelaporin Ngelaporin apa? hakim. Masalahnya apa dilaporin hakim? Ya biasalah Kak, ditolak itu kan menghadirkan saksi, ditinggal sama hakim. Itu kan udah dijelasin sama Raffi kan, bukan ditinggal. Memang bisa Itu dia, dijelaskan. Kak. Coba Memang dia jelasin mau lagi menerima di sini. penjelasan. Emang bisa dijelasin Bu Fitri. Aduh, kalau Jadi- saya sempat komen tuh di nggak tahu ya, kebaca aja kan saya di mention sama netizen, komen di PH-nya Oki. Saya cuman bilang pokoknya lu cerdik gitu ke ininya itu. Kalau saya juga jadi PH-nya nggak mungkin lah ngedudukin Oki di situ. Kulitin sama Bang Iya. Giring. Makanya aku bilang, kalau dia bilang dia nggak mau datang, bebannya penjelasannya kan ada di dia. Dia yang Benar. salah dong. Tapi kalau dia datang hakimnya kabur, hakimnya aja yang salahin. Nah cuman nyalahin hakim aja kan kurang greget kalau nggak ke KY. Berarti ini masalah baru lagi dong. Udah nyalahin hakim, mau ngelaporin yang 4M itu juga. Allahu Akbar. Apalagi, ya Allah, gebrakannya Nah. ada aja ya. Mungkin itu juga yang menjadi kayak, gua ngapain sih jadi bodoh gini? Udah begini-begini ngelapor-lapor ke sini. Nah, pada waktu itu kenapa aku memberikan statement Bang Krisna itu bukan pengganti tapi menambah? Karena mereka masih lapor-lapor itu, Mr. Z. Nah, ini kan mungkin masih ini kan sidang perdata kan masih jalan terus. Otomatis kan mereka masih kerja nih. Belum dicabut kuasanya kan, perkaranya masih jalan. Aku nggak tahu nih, justru makanya nih bertanya nih, diganti semua, ganti yang Enggak. baru. Atau Kalau yang perdata penambahan masih ya? tetap. Bang Krisna Oh. itu datang untuk jadi kuasa hukum itu khusus untuk yang PK. Oh. PK itu dipegang dia. Iya, PK itu dipegang dia. Oh, Yang pidana ya, perdatanya masih tetap jalan. Kalau perdata itu saya nggak mau dengar, hafal juga nantinya. Tuh. Putusannya apa udah tahu aja. Kayaknya dia ini ya sengaja ya buat dirinya capek ya. Suka Siapa? capek gitu ya. PK, ngapain sih PK orang udah jelas kok. Udah Ya, itu terbuka, dia. udah terang benderang gitu loh. Gini, Takut. kalau Kalau menurut PK gue Ini ini malah bisa nambah bisnis nggak sih? zaman. Kalau Nggak bisa PK dia kan? nggak bisa Kalau PK nggak nambah, bisa. tapi kan harus ada novum kan. Enggak, maksudnya hukumannya bisa nambah nggak sih kalau di Nggak PK? bisa. maksudnya? Nggak bisa. Dia tetap segitu atau dia bebas murni kan. Emang mau nambah berapa? Enggak, soalnya dia ngomong begitu ke si bunda-bunda itu. Gua nggak ditahan selamanya ya. Gua PK akan bebas. Gue cari lo, kata dia gitu. Belum apa-apa dia bebas aja belum, udah mau nyari musuh baru. Aku sih curiganya gini Kak, PK ini kan seperti mensidangkan ulang kembali cuman dengan bukti yang baru kan. Nah, mungkin ini harapan terakhir dia untuk tetap mendapatkan exposure di media. Karena setelah Nggak itu kan jadi. udah masuk Nggak aja ada. di sana, nggak ada lagi gebrakannya udah di dalam sono. Oh benar. Ini terakhir Benar, lah benar, ini. Karena kan dia tetap mendewakan media sosialnya kan. Malah PK ini Ya. dia bisa jual kepada pengacara-pengacara siapa yang mau nanganin nih. Lu bakal eksis lu ketika Tapi- lu menangani kasus gua. Tapi kalau dia pikirannya sehat ya teman-teman ya,
itu malah dia harusnya itu membuat sosial media dia itu jadi kayak lebih legowo, lebih menerima. Jadi endorsement bisa masuk ke dia gitu loh. Oh, udah berubah, udah jadi baik. Harusnya begitu ya kalau dia positif ya. Matahari Gitu loh. terbit dari barat, Dok. Oh Kalau iya. dia begitu dia disalahin dong sama pemujanya, Iya. Dok. Nah itu dia. Mau Udah dicek kebalik-balik saya- memang. Balik, Dok. Iya memang kebalik ya hidupnya ya. Iya. Saya bacakan dulu dari netizen di bawah ya, dari MHD Yunus Eskom. Nah, ini sarjana komunikasi nih. Aku heran sama Doktif, kok uji lab sendiri? Kan kita masyarakat jadi curiga. Kalau sendiri aneh. Ayo silahkan dokter. Nah itu aku juga ada bilang tuh sama Miss Gosip. Dia kan udah sebelumnya kan dia juga menguji night cream glow itu ya yang di Glow Series itu kan. Aku udah bilang juga sama Miss Gosip. Gimana ceritanya dia yang punya produk dia yang menampilkan hasil uji lab dan sekalian aja dia nampilkan DIP-nya, dokumen informasi produknya gitu loh. Jadi ngarang apa ya? Katanya dia pinter, tapi aku nggak tahu letak pinternya di saat yang mana ya pinternya gitu loh. Aku cari-cari itu Mr. Z. Memeras pinternya. Iya, Dokter gimana pinternya memeras. Jadi gini. Nah itu Jadi gini Memeras sih pinter. konsepnya. Gini, aku kan pernah mensukseskan beberapa endorse ya perihal dokter detektif ini ya kan. Tuh. Jadi waktu dalam pembicaraan tersebut kan si brand ini memberikan ini loh dok hasil uji lab dari kami gitu. Oh, saya tidak memakai uji lab kalian ya. Saya nanti itu akan melakukan uji lab sendiri, tapi itu reimburse ya, gitu. Seperti Berbayar. itu. Jadi Iya, semuanya mulai dari check out, check lab itu reimburse. Nanti kalau mau upload tanpa modal ya, Bayar nol rupiah lagi. ya nenek Samira. Iya. Tanpa modal. Check out reimburse, uji lab reimburse, endorse lagi. Orangnya nggak mau rugi ya. Memang lah itu ya. Kikir Cari- orangnya. kikir. Kikir. Aduh, nggak tahu dah. Iya nanti Padahal sudah cek lab sudah murah semua loh. Bayaran semua dia dicek ratusan lab. juta. Iya. sudah di check out, sudah di check lab. Nanti giliran mau di-upload bayar lagi Oh ya. ratusan juta. Iya dong. Sebelum diupload dong. Sebelum di-upload sudah harus bayar dulu. Iya dong. Kalau Oh, iya, nggak mana benar, mungkin benar. dia mau. Oh iya. Kalau nggak bayar nggak di-upload ya. Iya sekelas dia. Tukang Oh, peras pantas. gimana? Tukang peras Tadi ada yang gimana? live, ada yang live, approve-nya masih ada di situ tadi barusan. Oh berarti masih jalan endorse. Masih. Masih. Itu dari mana tadi? Mungkin teman-teman di bawah tahu tapi kan. Ada kok yang saya kirimin tadi kok. Luar Style biasa. gila sih. Dia style gila. Aku curiga nanti begitu dia duduk di persidangan ada uji kejiwaan nggak lolos dia. Aku kalau sidang DRL ini dia jadi saksi, aku mau nonton ah. Pengen lihat, aku mau datang ke persidangan, pengen lihat muka dia. Coba Iya gimana? dekat kan di Serang. Serang deket. Yang Ini duduk bukan di depan pendukung ya, DRL ya. yang duduk Tapi di aku depan ya. Yang duduk di depan tuh Kak Fitri, Dokter Andreas, Miss Gosip, Dokter Reza. Kita datang yuk Miss Gosip, nanti sidangnya si DRL Pak, pas dia jadi saksi. Mana gosip gak ada ini? Mana dia? Turun dia. Semuanya duduk di depan. Iya kita nanti datang ramai-ramai. Datang ah. Bawa topeng. Enggak dong, kan kita mah bukan penjahat. Yang pakai topeng itu penjahat. Oke, kita ke ini ke Nikita Mirzani. Nah, sampai saat ini belum ada ini ya, belum ada bilang ya udahlah pasrah, ya udahlah saya ini. Oh nggak bakal. Nggak ada ya? Oh, Nggak bakal. matahari terbit dari mana itu? Dari Ini tuh ya, aku pengen teman-teman coba menganalisa pertanyaannya Mr. Z. Hmm. Itu kelabang kira-kira jenis kelaminnya apa? Benciong kayaknya. Yang gigit dia tuh Mr. Z nanya jenis kelaminnya kelabang itu apa katanya.
Bener Gue juga, bilang Mr. Ji. jawabanku tergantung tempat gigitnya, Mr. Z. Jadi gigit Bener. di mana? Jadi dia tidur di mana, Kak? Kalau dia nggak mau tidur di situ lagi? Ya dia mah harapannya di rumah lah, pakai AC. Oh, kan siapa tahu di sofanya Kalapas. Enggak, saya itu kaget saja kenapa yang begituan jadi apa namanya jadi konsumsi media terkait dengan tidur di penjara ada kelabang gitu loh maksudku Itu tuh. kan lawyernya yang ngomong kan, saya juga dikirimin sama netizen. Bagian dari entertain, Mr. Z. Nah, Tapi sampai kan itu Bagian dari mempermalukan loh, mempermalukan kliennya loh. Enggak, lawyer kok bisa berbicara seperti itu gitu loh. itu temannya Mr. Blind. Bukan teman kenal aku. Masa emang bisa membantu ketika si para pidana ini digigit sama kecoa atau apa itu bisa membebaskan kan nggak bisa. Jangan salah, kelabang itu termasuk novum. Siapa tadi yang ngomongnya? Aku lupa. Emang Oh, kocak sih pembelaan narasi dari si Pak siapa sih Pak Krisna ini kan. Ya dengan dia bilang Nikita ini seorang single mom ya kan, Nikita ini mempunyai anak yang harus masih diasuh segala macem, itu kan nggak berpengaruh gitu loh sama itu kan itu isu kemanusiaan dan isu apa namanya kesehatan. Saya mau bertanya Jadi, sama Mr. Berat Blind. badannya turun. Ini saya tanya Ya, serius. Saya tanya serius Mr. Blind. iya. Kenapa kok kelabang yang datang? Saya pikir terenggiling Mr. Blind. Iya karena terenggiling disebut-sebut dia di pengadilan ya. Itu dia. Kok bukan bukan terenggiling yang datang. Kak, Mr. Z, kenapa kelabang? Karena sudah udah ada rawa di sana. Udah berawa. Rawa-rawa. kelabang sama kaki seribu sama nggak sih? Enggak sama dong. Ya, Beda, Bang. Kaki seribu tuh keluing. Iya. Iya benar. Bang agak gedean. Ya agak gedean. Yang ada antenanya 2 di depan itu. Itu berbisa ya si Iya. kelabang itu? Iya. Berbisa bener. kan? Hah? Bau nggak kelabang tuh? Enggak. Enggak, Enggak, kelabang justru kelabang kelabang. berbisa kan? Justru kelabang tuh mencari yang bau-bau. Oh gitu. Ya, Kelabang lembah. berbisa kelabang. Berbisa kan itu dong? Iya, Iya, berbisa. harus ke dokter kan kalau sampai digigit gitu. Beracun ya? Apa? Iya, cuman nggak membunuh kalau Alah. manusia. Kalau dia bilang berbisa, kalau bilang berbisa itu sama-sama dia ngomong. Lu bisa, gue juga beracun. Kayak mulut dia berbisa ya. Yang berbisa itu kawat dengki. Izin Mr. Z. Izin Mr. Z, saya izin turun dulu ya. Loh, dari tadi ada Ya, apa malam Pemran? Dr. Andreas. Mana Prof? Iya. Ya, Mau turun, Prof? izin turun saya nih. Iya, iya, Yang izin turun. 4M, Ya, Prof, yang 4M. semuanya ya, Kak Fit, semuanya ya. Prof, terima Thank kasih. you, Prof. Prof. Sama Ica, Mr. Rulain. Thank you, Prof. Makasih, Malam, Prof. Mr. Z, selamat malam, Malam. Mr. Z. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gara-gara Mr. Blind beneran turun. Bukan, ngomongin kelabang sih. Kelabang sih. Kena Coba pasal masalah tuh kelabang berarti. Itu kelabang kena pasal dia. itu dia. Kelabang somasi Pak, somasi kelabang. BCA yang bisa mati BCA. Ada aja gebrakannya tiap hari, ya Allah. Ini nanti PK lebih ini lagi nih. Lebih rame lagi kayaknya. Kemarin gebrakannya Pak sakit gigi, leher, sekarang kelabang, besok kalah jengking, kecoa. Astagfirullahaladzim. Iya. Aku heran kalau kelabang, aku nggak tahu jumlahnya berapa ya. Kalau banyak mungkin justru malah serem ya. Ya, saya mah Satu takut aja sama serem. kelabang. Satu aja serem. Aku takut sih enggak geli. Tapi kata si pengacara itu takut. Bukan Iya, geli. kalau digigit ya ini juga Mr. Z. Mungkin waktu di kunjungan itu dia curhat kali ya.
Bapak tahu nggak? Aku digigit kelabang tahu gitu kali ya. Enggak, dia nggak bisa tidur katanya karena takut sama kelabang digigit belakang. Takut sama ada kelabang, takut sama kelabang, bukan belum digigit kan? Oh, belum digigit. Apa digigit ya? Digigit, Oh, Digigit kan? digigit Bu. Bicaranya itu digigit. Dia digigit kelabang. nah berarti udah kena bisanya kelabang dong dia. Demam Nggak dong. Iya. beracun kelabang itu kak. Cum- Yang beracun itu kaljengking. beracun bang, cuman nggak membunuh. Coba aku Cuman tanya sama Kak panas Fitri rasa lah. kebakar gitu loh bang. Tanya sama Kak Fitri, Kak. Kakak kan dulu Apa? temen-temennya yang sering nganterin dia ke dalam ya. Itu pernah nggak dia digigit kalajengking? Nggak pernah kalau lagi sama aku mah mandi aja pakai aqua. Tuh. Ih, mandi aja pakai aqua. Nggak pernah. Tuh. Ini tunggu dulu. Ada yang ngomong nih. NM kebal racun. Tunggu dulu. NM kebal racun. Kan manusia plastik. Dulu. Iya, pas dicopot kan kena implannya. Tak, dia bilang. Kalajengkingnya yang marah. Pokoknya yang dia yakini itu dia PK ini akan bebas, dia mau cari si bunda, itu aja dia mah. Makanya aku bilang si bunda tuh aku bilang tolong ya akunnya dihidupkan kembali. Aku bilang kan, jangan sampai ada persepsi kamu kabur, Jalur lari langit. atau menghindar. Akun apa Baca yang nih, baca nih Mr. Ji, jalur Akun langit. TikTok. Akun TikTok. Mambel ngomong di chat sama NM nyuruh perang sama bunda, berarti NM pakai HP. Ya tanya dulu bener gak Mambel ngomong begitu, kita nggak bisa juga dikompor-komporin. Kalau sama bunda iya memang chattingan, tapi nggak tahu kan namanya tangan jari orang ya. Kalau dugaannya bunda ya dia. Oh teleponan, tapi kalau telepon kan bisa juga dari wartel kan. Tapi nggak tahu kalau dari handphone apakah handphone nomor dia nanti tanyain deh ke bunda itu pakai nomor yang mana dia teleponan. Kalau pakai nomor WA-nya dia mungkin ya memang dia pegang handphone. Gini loh, kalau mau diperangin apa yang mau diperangin? Nggak tahu juga saya. Makanya aku tanya kan sama si Becky ini. Aku bilang ini statement kan pasti dipublis ya. Aku bilang ini bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ada buktinya nggak? Ada bang, aku simpan semua katanya. Oke ya, aku anggap semua bisa dipertanggungjawabin ya. Aku bilang iya bang, dia bilang. Terus aku bilang nonton aja, nggak usah takut. Aku bilang nanti ku share, kan ku share itu live ini. Oh udah aktif lagi sosmednya? Nggak, dia pakai akun lain lah. Aku bilang punya akun lain nggak? Kalau ada nonton aja, aku bilang. Terus nonton aja. Jadi aku cuma bilang kayak gini, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Aku bilang, cuma ini kan perimbangan informasi. Cuma nanti teman-teman mungkin ada analisa hukumnya, kira-kira ini mau kemana gitu loh. Perasaan yang perang yang Iran sama Irak. Kenapa dia bilangin Mambel suruh perang? Gak tahu. Yang mau diperangin apa? Tapi dia bilang sih, jujur dia bilang dari situ dia kena mental. Karena serangannya juga banyak kan. Tapi ternyata maki-makiannya ekstrim juga. Siapa? NM, dikata-katain deh. Dikata-katain ya kan? Iya. Dikata-katain sama siapa? Sama NM. Oh, bunda itu. Iya, dienjong-enjongin juga. Nah, itu loh. Saya itu walaupun saya perang sama NM ya, tapi dia nggak berani ngata-ngatain saya itu. Kalau ke orang-orang dia tuh berani banget. WA ngata-ngatain apa. Kalau sekarang saya nggak pernah tuh di WA, di DM sama dia dikata-katain. Tep. Dulu. Lalu Mambel nake uangnya ke Becky. Oh, yang uang. Iya. Tuh. Becky itu siapa? Becky itu gua tahu Bunda Queen. Bunda Queen. Iya. Sering sama Icat itu loh. Iya, makanya aku bilang begini bang. Makanya tadi aku menjelaskan kronologis itu ya. Uang itu dari siapa, kemana, lewat siapa. Kan gitu kan. Makanya aku jelaskan. Uang itu kan sumbernya dari NM. NM ke lawyernya ke Mr. X itu. Aku bilang. Jadi Si Becky pun bunda udah ini ngasih nggak penjelasan ke Mr. Blind ya, bukan ke aku, Iya. bukan ke aku sendiri, ke Mr. Blind juga ngasih keterangan ya. Bagus. Makanya aku bilang si Becky ini nggak pernah pegang uang. Jadi bagaimana caranya dia mengembalikan? Gitu loh. Kecuali dia yang pegang, dia dititipin duit, terus
awan prestasi lah atau apa itu dia harus kembalikan karena uang itu lewat dia. Kalau dia aja perlintasan uangnya nggak ada dengan dia, gimana dia mau kembaliin? Oh, dia nggak lewat Becky ya? Enggak, makanya tadi aku bilang kan dari NM ke lawyernya langsung ke Mr. X. Jadi si Becky ini hanya Cuma menyaksikan, iya menyaksikan Menyaksikan. aja. Nah, Makanya aku itu bilang Tapi yang menyarankan Becky ini. nggak ada. Dia NM dimintain yang minta tolong. tolong. Dia nggak menyarankan, dia yang dimintain tolong. Oh, minta tolong ke Becky. Nah, jadi gini kan ceritanya. Jadi habis Coba deh, ketemu sama si Mr. Blind Icat deh. di pengadilan. Habis Ceritain deh, ketemu Mr. Blind. ya. Mm. Awalnya kan ini fans. Si Becky ini fansnya NM, ya kan? Lalu kemudian dia tahu nih si NM ini ada sidang-sidang di pengadilan kan. Dia datang ke situ. Ketemulah sama si Icat, ya kan? Berkomunikasilah dia, ya kan? Sampai beberapa waktu si pembantunya salah satunya yang namanya Ati itu menghubungi si Becky ini. Lagi di mana? Si Becky bilang, aku lagi di salah satu tempat lah dia sebutkan gitu kan. Di kantornya koleganya dia ya si Mr. X ini gitu loh. Nah, karena habis itu dia bilang nih, ini inisiatifnya dia sendiri ya. Karena ingin menyemangati itu dia minta tolonglah sama si siapa koleganya ini Mr. X ini bikinin video dong untuk nyemangatin Nikita katanya gitu. Dibikinin lah video. Nah, selamat ya semangat ya Nikita bla 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 gitulah ya. Nah, ditanya lah kemudian kan itu siapa. Nah, dijelasin kolegaku itu begini gitu. Nah, itu tuh udah lewat sebenarnya. Udah nggak ada, udah selesai cerita itu. Nah, menjelang putusan kasasi ya, tiba-tiba dimintain tolong lah dia ini. Gitu loh. Si Becky ini. Nah, si Becky ya hanya memfasilitasi untuk bertemu kan. Ngobrol gitu loh. Nah, setelah itu tercetuslah nominal itu dan disepakati. Lalu kemudian penyerahannya selama 2 kali. Terus baru aku tanya tuh, kamu tahu nggak penyerahan uang itu? Iya, aku ada di situ. Aku sebagai saksi. Bahkan ketika mau ke sana lagi, hujan tuh posisinya di Bandung. Malah disuruh hadir. Nggak ada bisa temannya ini nggak. Bu Fitri. Marisa Ica itu temannya Bu Fitri. Bu Fit. Marisa itu temennya itu Kak Fitri Bapak. Ayo Bu Marisa naik, Bu Marisa. Temennya almarhum jangan dinaikin Mr. Z, nanti saya dimarahin di sini di depan kalian semua. Karena dari tadi jangan dinaikin Mr. Z biar dia dengar. Nanti saya dimarahin karena saya dilarang komal-komal sama dia. Oh, Bu, tidak Bu, jangan marahin Bu Fitri. Oke, sudah pindah Bu. Oh, gitu. Terang mute dulu ya. Mr. Blind, saya tanya dulu Mr. Blind. Itu ibu itu walaupun fan itu apa praktisi hukum nggak? Yang mana? Becky itu. Bukan. Fans biasa, bukan praktisi hukum. Jadi pembicaraan pun dia tidak ikut. Maksudnya tidak ikut membahas gitu ya. Dia hanya hadir mempertemukan. Yang berbicara itu ya kuasa hukumnya, lawyernya NM sama si Mr. X itu. Mr. X tadinya nggak kenal, gara-gara Becky jadi kenal ya? Iya. Oke. Kalau itu betul. Nah, habis itu setelah terjadi kesepakatan, kemudian berpindahnya uang tersebut, aku tanya, uang itu dari mana? Dari NM, terus kemana? Ke lawyernya. Terus habis itu, ya langsung katanya. Oh nggak lewat kamu, enggak katanya. Terus, tapi kamu tahu, dia bilang. Akadnya perpindahan uang itu tahu nggak? Dia bilang, ya minta tolong katanya gitu. Oke, sampai di situ sudah cukup buatku gitu. Pertanyaanku artinya dia mengetahui, ya, tapi dia mengetahui peristiwa itu gitu. Oke, udah cukup. Nah, tapi dalam perlintasan uang dia nggak ada kena sama sekali. Nah, pertanyaannya kalau perlintasan uang nggak mengarah ke dia atau tidak melewati dia, bagaimana dia dimintai pertanggungjawaban?
Fee-nya pun nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Loh. Yang praktisi hukum itu si Mr. X itu, Mr. Gigi, Iya, Mr. X bukan itu. dia, Oke, ya oke. koleganya. Oke, berarti praktisi hukum diperkenalkan oleh Becky. Selanjutnya ngobrol sama pengacara Nikita Mm-mm. dengan Nikitanya. Enggak dong, Nikitanya di rutan lah. Wah, ini juga jangan-jangan ini. Aduh. Makanya cukup aneh ketika tiba-tiba ada yang teriak-teriak minta pertanggungjawabannya si Becky Becky. ini. Secara perlintasan uang nggak ada. Makanya kan ketika ditanya lewat rekening Mr. Blind, bukan itu cash kok. Gimana? Oke, cash ya. Pakai tas, pakai ransel atau pakai Tahu. kresek? Ayo, ya. Aku nggak tahu kalau itu, aku nggak nanya. Aku nggak nanya, cuman aku tanya substansinya aja kan. Soalnya kan yang kita lihat itu, kalau seandainya ini pun besar, pasti kan kita harus berpikir yang terburuk ya. Aku bilang, posisimu pasti di tengah-tengah, gitu loh. Kalau misalkan mau rame pun, ya, aku bilang pahit-pahitan aja kita. Aku nggak mau ngasih angin-angin surga sama orang. Aku bilang pahit-pahitan ketika ada 2 orang berseteru, kedua-duanya kuat, yang tumbal pasti yang di tengah. Aku bilang gitu. Makanya persiapkan dirimu, lengkapi bukti-bukti untuk pembelaan kalau nanti suatu saat masuk ke ranah hukum. Tapi Iya. kalau menurut penjelasannya Prof. Emran tadi kan udah kita dengar sama-sama. Ini tadi penjelasannya Prof. Emran tadi dijelaskan lagi. Terang. Ya. Ini dulu. Penjelasannya Prof. Emran tadi dijelaskan. Kalau di antara keduanya ini sepakat, tetapi kesepakatan itu dilarang sejatinya, tetapi dilakukan. Begitu tolong dijelaskan dulu. Ya, itu kan permufakatan jahat jadinya kan. Artinya upaya itu untuk mengintervensi jalannya peradilan kan. Penegakan hukum. Itu kan dilarang. Perbuatan yang dilarang hukum. Nah, ketika perbuatan itu sudah disepakati bersama, walaupun belum terjadi, tapi permufakatannya sudah ada, itu sudah akan menggugurkan penipuan maupun penggelapan. Karena yang ada permufakatan jahat. Permufakatan jahat. Nah, itu semua yang terlibat di situ. Jahat. Kalau permufakatan jahat, artinya ada Nikita Mirzani, ada Mr. X, ada PH. Ya. Karena dia tahu, nanti. Karena dia tahu kesepakatan itu kan. Iya. Oke. Mereka bersepakat. Oke, itu teman-teman. Bersepakat. Ya. Jadi sekarang kenapa kalau saya menarasikan kemarin itu terkait dengan ini kita ditipu, ternyata nggak begitu teman-teman. Sudut pandangnya adalah sama-sama sepakat, tapi kesepakatan itu adalah kesepakatan jahat teman-teman. Atau kesepakatan dilarang. Oke, silakan Mr. Blind. Kalau kemarin kita kan hanya mendengar dari satu pihak, ya kan? Bahwasanya kembalikan uang lu, tipu semua segala macam begitu kan. Tipuannya kenapa nih? Nah, kita tuh masih menganalisa kemarin karena mendengarkan hanya salah satu informasi itu dari satu pihak aja. Makanya kita kemarin menganalisa kalau itu penipuan berarti nih kita korban karena ada iming-iming pasti, ya kan? Tapi kalau misalkan itu inisiatif dari Nikita yang mencari jalan berarti dia upaya suap, dia pelaku. Nah, tapi setelah kita mendengarkan informasi yang berimbang, nah berarti kan analisis kita berubah. Itulah pentingnya perimbangan informasi, teman-teman. Kita nggak bisa mendengarkan satu pihak saja. Nah, even pun di sebelah sana, itu kan menarasikan kan kita nggak tahu sumbernya dari mana. Tiba-tiba aja ada VT kan, sama pembahasan-pembahasan di. Nah, kalau ini kan yang bersangkutan sendiri yang memberikan keterangan. Oke, sip.
Kalaulah itu narasi yang salah itu saya dengar tuh bahwa harus dikembalikan tuh uangnya itu, uangnya lu kan begitu misalnya. Kalau kita ini menyampaikan bahwa narasinya seperti ini, narasi hukumnya seperti ini, kira-kira diterima nggak, Mr. Brand? Ya kalau aku sih nggak mau menjelaskan panjang lebar ya, Mr. T. Aku hanya melihat perlintasan uang aja. Ya kalau si Becky ini tidak pernah memegang uang tersebut, bagaimana dia dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan? Orang dia nggak tahu uang itu ada di mana, nggak lewat dia. Kecuali misalkan nih lewat sama dia dari lawyer itu pindah ke dari Nikita pindah ke lawyer, lawyer pindah ke Becky, Becky pindah ke Mr. X. Nah itu bisa. Artinya uang itu lewat di dia kan. Dia bisa dimintai pertanggungjawaban juga. Nah, ini kan rantai alur uang. Nah, dari Nikita ke lawyer, lawyer ke Becky, Becky ke Mr. X. Mr. X kabur, berarti yang harus ngembaliin siapa? Si Becky. Becky kabur, misalkan ya lawyer. Kan itu pertanggungjawabannya berurutan, karena ada alur uangnya. Tapi kalau dari si lawyer ke langsung ke Mr. X, masa si Becky-nya dimintai pertanggungjawaban? Kan nggak mungkin. Oke, berarti Becky-nya ini nggak nyentuh sedikit pun ya. Iya. Oke, sekarang saya tanya. Tadi kan Mr. Ben mendengar bahwa bahkan Becky pun memberikan utang kepada Nikita Mirzani. Kalau Betul. Nah, kalau itu apa ya? Itu kan juga urusan ini harusnya dia nagih dong si Becky-nya. Iya. Cuman kan dia belum seperti itu. Artinya ini orang kan kena mental, Mr. C. Jadi terlalu banyak diserang sehingga dia mau menyerang lagi pun sulit. Karena framingnya duluan seperti itu kan. Untuk menyerang balik pun dia kesulitan lah gitu. Karena framingnya udah jelas dia penipu, dia begini, dia begitu kan. Suruh balikin duit 4 miliar itu kan ini ya, framingannya itu kena di dia gitu. Makanya sampai dia tutup akun. Terus aku bilang ngapain ditutup? Bahaya nanti. Malah framingnya lebih aneh lagi nanti. Dibilang kabur lah, dibilang ini, dibilang itu. Suruh aktifkan kembali dan dia bilang iya bang, nanti saya aktifkan kembali. Bagus. Yang kasihan itu ada tambahan lagi, Mr. Glenn. Becky ini sampai di teror NM katanya suruh jual-jual aset lah, apalah suruh balikin uangnya. Itu kasihan sih. Iya kasihan. Ceritanya. Makanya aku bilang kan, waktu dia bilang bukan cuma itu bang, katanya waktu dipinjemin uang juga. Oh sampai gitu, handphone aja kan sampai di si Icat itu kan dia yang beliin kak. Oh iya? Handphone. Iya. Icat itu siapa? Icat itu asistennya NM. Mantan asisten. Kalau nggak salah si Ladusing itu pernah jadi supirnya nggak? Supirnya si Becky ini. Icat itu bukan mantan asistennya ini. Icat itu temennya si siapa? Mantannya si yang ikut di dalam itu loh, yang ikut di dalam Icat itu. Kok bisa dibeliin handphone dari dia? Ada urusan sama dia? Karena waktu itu kan disuruh fokus jualan untuk cari uang. Si Icat itu ngeluh gitu. Handphonenya jadul, akhirnya dibeliin 15 apa 16 Pro Max gitu. Icat itu asistennya Mail, Bapak. Bukan asistennya Niki, bukan. Icat itu asistennya si Mail. Oke teman-teman semua yang ini memang ada masalah teman-teman. Kalau benar-benar ini ada masalah, kita urai dulu nih. Kita urai dulu. Jadi siapa bertanggung jawab kepada siapa. Bukan asal-asal ya teman-teman. Mohon maaf nih, bukan asal-asal. Karena kita tahu kalau ini teman-teman dari Nikita Mirzani, jujur saja teman-teman, itu adalah kesepakatan jahat teman-teman. Kenapa dikatakan kesepakatan jahat? Karena begini, mereka berdua sepakat untuk apa? Untuk sebuah kejahatan, untuk sebuah yang dilarang. Sekarang pertanyaannya, untuk membayar aparat penegak hukum itu dibolehkan atau dilarang? Kalau dalam penegakan hukum, Mr. Blind, silakan. Nggak boleh. Nah, kalau itu kan itu teman-teman itu dilarang. Kalau dilarang disepakati, yang dilarang kok disepakati. Sama saja dengan itu. Apa itu yang benda zat-zat yang di luar sana? Saya nggak bisa sebut ini ya. Pokoknya narkotik, gitu ya. Sama dengan narkotik.
sepakat nih iuran nih, tetapi untuk membeli narkot, misalnya begitu ya, mohon maaf ya teman-teman. Sehingga ada kesepakatan itu, kesepakatan yang dilarang. Makanya tadi kita sudah ulas bagaimana jalur hukumnya. Kalau di kita yang melapor loh, kamu kan sepakat sama-sama jahat. Kok kamu melapor? Nah, makanya tadi kalau kesepakatan itu semuanya kena. Karena sudah sepakat melakukan perbuatan yang dilarang. Silakan ditambahi Mr. Blind. Iya, jadi nanti semua itu kan penjatuhan hukumannya, dia kan berdasarkan nanti pidana apa yang mau dia lakukan. Contoh, misalkan dia permufakatan jahat itu untuk misalkan 340, ya kan? Atau pemufakatan jahat untuk 338 atau suap, misalkan gitu kan. Nah, nanti di hukumannya itu dilihat dari pidana apa yang mau mereka lakukan, perbuatan apa gitu kan. Nah, kalau misalkan dalam hal suap itu kan 7 tahun ya, 20 tahun berarti sepertiganya berarti 7 tahun. Nah, itu nanti akan dilihat dari lagi peran serta masing-masingnya. Tunggu dulu, Gitu Mr. loh. Blind. Tunggu dulu Mr. Blind. Kalau suap itu kan sudah sampai kepada orang yang pejabat yang berwenang. Iya, permufakatan jahatnya itu mau ngapain? Iya. Gitu loh. Iya. Nah, walaupun belum suapnya belum terjadi, dia kan sudah bermufakat itu. Betul. Ada Betul. upaya-upaya persiapan kan, bertemu, rapat dan lain sebagainya sampai penyiapan uang kan. Iya. Artinya kan sudah terpenuhi itu. Perbuatan-perbuatan awalnya sudah ada, kecuali dia bermufakat, setuju, dia bilang, tapi nggak ngapa-ngapain, matung aja kan belum ada juga. Tapi kalau sudah ada upaya-upaya untuk menghubungi orang, berjanji bertemu, membicarakan, rapat dan lain sebagainya, sampai penyiapan uang itu kan sudah merupakan perbuatan awalnya kan. Oke, Mr. Brand, saya tanya lagi. Iki kan baru aja beberapa minggu yang lalu, Mr. Brand. Iya. Nah, tidak jadi kan duitnya jek ono toh, Mr. Brand. Uangnya aku masih ada. Lagi duitnya ning di Mr. Brand. Ya itu tadi, Mr. Si. Uang itu menguap. Kita nggak pernah tahu uang itu kemana setelah dari Mr. X. Makanya, apakah uang itu sudah didistribusikan atau belum, kita pun tidak tahu. Apakah pekerjaan itu sudah selesai atau belum, kita pun tidak tahu. Ya kan? Ini Tapi yang menjadi tolak ukurnya adalah putusan kasasinya. Iya. Begitu Mr. Z. Iya. Ketika putusan itu Nggak tidak pengaruh. tidak berubah, meledaklah berita ini. Iya. Gitu loh. Apa karena telat ya? Karena kan ada mana yang bilang bahwasanya hanya secara sehari doang putusannya itu. Bukan cepat. Bang, bukan telat. Apa? Kurang cepat. Iya, kurang cepat benar. Udah putusan beruan. Berarti Enggak sih, duitnya kalau kata diterima. saya mah nggak ada yang berani, Mr. Z. Nggak ada yang Iya, berani. nggak ada berani itu, nggak. Paling belum sampai, pokoknya tidak akan sampai itu. Ini ada pertanyaan nih di bawah nih dari Koko Halu. Tolong dibaca ini, Sela, dibaca Koko Halu. Kok typingan saya nggak dibacain, Mr. Z? Berarti Atas duitnya akan nggak typingan diterima saya. ya. Nah ini guys, cari Samira, suruh typing di sini. Aku jawab, Samira lagi lab, Kak Fitri. Oh, pantesan. Lagi ngomel-ngomel, dia di room dia sendiri. Nah, Udah end live dia, udah end live. Tadi Emang boleh bikin saya- komal tandingan dia. Emang boleh Gini saya loh ya. bacain Bu Fitri yang ada di atas? Bacain dong. Aku Ya, tuh kadang oke. heran. Dari Koko Halu, berarti duitnya gak diterima ya? Ah, jawab Mr. Blay. Nggak diterima siapa? APH. Diterima. Iya, Mbak terima yang Kalau nggak yang- diterima APH kita nggak tahu. Karena begini ya teman-teman. Kalau tadi menurut